Hai, Riko di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jurnal Faro. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang baru-baru saja terjadi di kota Kediri, di mana ada seorang santri yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kakak kelasnya, dan bahkan salah seorang pelaku merupakan saudaranya. Dan atas peristiwa ini, sang korban harus kehilangan nyawanya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya? Tetap bersama kami di Jurnal Faro. Dan seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ke ceritanya, perlu saya ingatkan kembali kepada kalian bahwasanya kisah yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata, bukan dari film. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Cerita ini bermula ketika seorang santri dari pondok pesantren PPTH Al-Hanifiyah yang terletak di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, diketahui bernama Bintang Balkis Maulana, yang saat itu dia berusia 14 tahun, yang merupakan korban meninggal dunia. Keluarga dari Balkis yang saat itu tengah menjalankan aktivitas seperti biasanya, tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari pondok pesantren. Pengelola pondok pesantren yang menghubungi keluarga Balkis mengatakan bahwa anaknya telah meninggal dunia akibat terpleset di kamar mandi. Kemudian, keluarga Balkis yang mendapatkan kabar atas meninggalnya anak mereka langsung histeris dan menangis jadi-jadinya. Singkat cerita, jenazah Bintang akhirnya diantarkan ke rumah duka oleh pihak pondok pesantren. Dan pada saat itu, pihak ponpes mengatakan jika jenazah Bintang telah disucikan dan dikafani. Kemudian, orang tua korban melihat adanya ceceran darah yang keluar dari keranda. Melihat hal itu, keluarga yang penasaran sekaligus curiga meminta agar kain kafan segera dibuka. Tetapi, permintaan itu ditolak oleh sepupu korban dan beberapa pengurus pondok yang juga turut mengantarkan korban ke rumah duka. FTH, yang merupakan sepupu korban, terus menolak dengan mengatakan dia ini sudah suci, jadi nggak perlu dibuka kain kafannya. Tetapi keluarga korban terus ngotot karena melihat bercak noda merah yang semakin bertambah. Perasaan keluarga korban saat itu bisa dibilang sudah nggak karuan, dan di pikiran mereka tak tentu arah. Begitu kain kafan yang menutupi tubuh korban dibuka, mereka langsung histeris karena melihat kondisi korban yang sangat memprihatinkan. Diketahui bahwa korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh dan ada juga luka seperti jeratan di leher. Lalu, pada bagian hidungnya juga terlihat seperti patah. Tak hanya itu saja, di tubuh korban juga ditemukan luka akibat suntikan rokok pada bagian kaki kiri, serta satu luka lagi di bagian dada. Orang tua dari Bintang mengatakan bahwasanya sang anak pernah mengirim pesan melalui WhatsApp. Di dalam pesan itu, Bintang berkata, jika dia meminta untuk segera dijemput dari pondok. Pesan itu dikirim pada tanggal 19 Februari tahun 2024 ini. Pesan itu dikirim beberapa hari sebelum Bintang meninggal. Kemudian sang ibu saat itu juga membalas pesan dari anaknya dengan mempertanyakan alasannya agar segera dijemput. Dan dia juga meminta anaknya untuk sedikit bersabar, menunggu hingga bulan Ramadan tiba. Namun saat itu, Bintang tetap bersikukuh meminta untuk dijemput. Dia kembali menuliskan pesan, cepat sini, aku takut, ma tolong aku, cepat sini, jemput aku.
Kurang lebih seperti itulah pesan yang dikirimkan oleh Bintang kepada ibunya. Di sisi lain, pengasuh dari pondok pesantren yang diketahui bernama Fatih Hunada atau yang dikenal dengan Gus Fatih, dia mengaku jika tidak tahu menahu atas dugaan telah terjadinya kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di pondok pesantrennya. Gus Fatih mengatakan saat itu dia hanya mendapatkan laporan jika ada seseorang santri yang jatuh dan terpeleset di kamar mandi. Kemudian, santri tadi dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Laporan itu diketahui dari sepupu korban yang bernama Fathahilah. Kemudian, Gus Fatih bertanya kepada Fathahilah, "Emangnya ada apa? Emangnya sakit apa? Kok sampai harus dibawa ke rumah sakit?" Beliau mengatakan jika tidak mungkin ada kebohongan, dikarenakan yang mengatakan adalah saudaranya sendiri atau saudara dari si korban. Dan bisa juga dibilang dia adalah kakak dari korban. Kan itu adalah kemungkinan kecil jika dia ingin menipu atau berbohong, kata Gus Fatah kepada media. Dan atas peristiwa ini, pihak keluarga dari korban segera membuat laporan atas kasus kematian Bintang. Laporan itu diadukan di Polsek Glenmore atas kasus dugaan penganiayaan. Kemudian, kasus ini diambil alih oleh Polresta Kediri. Pihak kepolisian kemudian mulai melakukan serangkaian penyelidikan dan juga penyelidikan serta melakukan olah TKP. Dan atas peristiwa ini, pihak kepolisian berhasil menetapkan 4 tersangka dalam kematian Bintang. Diketahui keempat tersangka adalah senior korban yang juga bersekolah di pondok pesantren tersebut. Keempatnya adalah MN berusia 18 tahun yang berasal dari Sidoarjo, serta ada MA yang berusia 18 tahun berasal dari Kota Nganjuk. Ada juga AF berusia 16 tahun yang berasal dari Kota Denpasar, Bali. Dan yang terakhir adalah AK berusia 17 tahun yang merupakan warga Kota Surabaya. Kemudian para tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dan juga pasal 170 dan pasal 351 tentang penganiayaan berulang yang menyebabkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Lalu apa motif dari terjadinya penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dialami oleh Bintang? Kapolres Kota Kediri, AKBP Bramastyo Priaji, menyebutkan dari hasil pemeriksaan sementara, diduga penganiayaan terhadap Bintang dipicu karena kesalahpahaman dan bahkan yang lebih mengejutkan, pondok pesantren tempat Bintang menimba ilmu diketahui tidak memiliki izin operasi. Dan ponpes ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Bagaimana bisa tidak memiliki izin bisa menampung santri yang sangat banyak di pondok pesantren tersebut? Harusnya hal-hal seperti ini lebih diperhatikan oleh pihak-pihak berwenang. Kemudian pengacara pembela dari keempat pelaku yang bernama Rini Puspitasari menyebutkan bahwa keterangan dari pelaku atau kliennya pada saat itu si korban atas nama Bintang diminta untuk melakukan sholat berjamaah. Tetapi korban atau Bintang tidak mengikuti kemauan mereka atau tidak menuruti permintaan dari seniornya. Kemudian para pelaku juga mengatakan mereka telah menasihati korban. Dan teguran itu tidak hanya sekali, beberapa kali korban sering tidak mengikuti sholat berjamaah. Dan pada saat itu, para pelaku mengatakan Bintang memelototi keempat pelaku. Kemudian para pelaku merasa emosi dan melakukan pukulan ke arah Bintang. Para pelaku juga mengatakan bahwa tidak ada niatan untuk menyakiti bahkan menghilangkan nyawa Bintang. Dan itulah tadi sedikit pembahasan dari kasus yang terjadi di Kota Kediri. Apa tanggapan kalian tentang pondok pesantren tersebut? Dan jika ada kata-kata atau cerita yang kurang benar, mohon tuliskan di kolom komentar. Saya Riko, admin dari Jurnal Faro undur diri.
dan sampai jumpa di video selanjutnya.